Kekeringan sering terjadi pada musim kemarau yang biasanya berlangsung antara Mei hingga Oktober. Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah hingga bulan November 2024 ini, kekeringan masih terjadi di beberapa wilayah. Hal ini lantaran belum adanya hujan yang turun di wilayah tersebut. Pada musim kemarau, curah hujan yang rendah menyebabkan kekurangan air, baik untuk kebutuhan pertanian, irigasi, maupun konsumsi rumah tangga. Kami BPBD terus berkomitmen berkaitan dengan bencana kekeringan di Kabupaten Kendal. Berkaitan dengan itu, kami terus melakukan distribusi air di Kabupaten Kendal, khususnya di daerah-daerah yang potensi terjadi kekeringan. Sementara ini, pada bulan-bulan ini kami masih terus melakukan distribusi air di daerah Curug Sewu, di Sidodadi juga kami masih melakukan karena di sana sumurnya masih belum ada airnya, masih kering. Kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pendistribusian air di musim kemarau. Pemirsa, air merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Apa jadinya jika tak ada air? Dan tentunya ini sangat berdampak kepada kebutuhan manusia, yaitu makan, minum, mandi, dan juga mencuci, dan lain sebagainya. Dan begitulah yang dirasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Kendal di beberapa lokasi yang terdampak krisis air akibat kekeringan panjang yang melanda di Kabupaten Kendal ini. Dan pada kesempatan kali ini saya Galus Kaknanti bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kendal akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk mengikuti kegiatan dropping air di beberapa lokasi yang sudah ditentukan. Dan seperti apa kegiatannya? Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Guna mengatasi kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Kendal, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal melakukan dropping air sebagai solusi jangka pendek yang diberikan kepada warga masyarakat terdampak. Sejak bulan Juli hingga Oktober 2024, BPBD Kabupaten Kendal telah melakukan dropping air ke beberapa wilayah di Kabupaten Kendal sebanyak 288 tangki. Sebanyak 1.332.000 liter air bersih yang telah tersalur dari 288 tangki tersebut disalurkan ke beberapa wilayah seperti Kecamatan Patean, yang disalurkan ke Desa Sidokumpul, Dusun Kaliduku, Dusun Kerandegan, Dusun Pesanggerahan, kemudian disalurkan ke Desa Curug Sewu yang berada di Dusun Robyong dan juga Dusun Regeng, dan yang ketiga ke Desa Sidodadi, yaitu ke Dusun Manggung, Dusun Pilangsari, dan Dusun Kalikunal. Sementara itu untuk Kecamatan Sukorejo, ke Desa Hardojowo, Dusun Hardojowo, dan Kecamatan Singorojo, ke Desa Kalirejo, Dusun Kalipuru, Dusun Suwan.
Nah, pemirsa catatan saya jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Iwan selaku Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kendal. Pak Iwan, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Pak, ini kan tim lagi bersiap-siap. Ini mau ada kegiatan apa, Pak, hari ini? Pagi hari ini kita akan melakukan dropping air bersih di beberapa desa di Kecamatan Patean sama Kecamatan Sukorejo. Karena di daerah atas sampai hari ini masih terjadi kekurangan air bersih karena sumur-sumur masyarakat sampai hari ini juga belum terisi, walaupun kita sudah memasuki musim pancaroba, dari kemarau ke musim penghujan. Kalau untuk sasaran dropping air ini kemana aja, Pak, dari BPBD? Untuk dropping saat ini di daerah Kendal bagian selatan terdiri dari 3 kecamatan, Kecamatan Patean, Sukorejo, dan Kecamatan Singorojo. Oke. Itu berdasarkan permintaan atau bagaimana, Pak, untuk dropping air sendiri? Di awal kita ada permintaan, cuman karena kebutuhan warga di desa-desa tersebut masih sangat perlu untuk di dropping, kemudian kita akan melakukan penjadwalan untuk dropping di hari-hari berikutnya. Oke, berarti ada permintaan, dijadwalkan, kemudian di dropping ke sana gitu ya, Pak? Iya. Satu titik itu berapa tangki yang ke sana, Pak? Berapa liter? Untuk per dusun rata-rata 3 sampai 4 tangki. Antara 20.000, 15 sampai 20.000 liter per dusun. Per dusunnya? Per hari. Oh, per harinya. Oke. Dan ini rutin dilakukan BPBD juga ya, Pak ya? Iya. Utamanya di musim seperti ini ya, Pak? Iya. Lebih masif berarti ya, Pak, sekarang ya? Sekarang untuk sebarannya semakin bertambah, walaupun masih dalam tingkat satu desa, cuman untuk dusun RT RW terdampak semakin meluas. Nah, ini kalau masyarakat yang mungkin membutuhkan dropping air juga, Pak, yang mungkin belum mendapatkan dropping air dari BPBD, ini caranya gimana sih, Pak? Tinggal menyampaikan melalui surat ataupun melalui media sosial. Diharapkan penyampaian itu mengetahui pihak desa dan juga kecamatan. Semisal tidak darurat, kalau memang darurat bisa kontak langsung ke posko BPBD. Oke. Nah, kalau dari BPBD sendiri ada berapa tangki air, Pak, yang biasanya beroperasi setiap hari? Untuk tangki yang beroperasi ada 3 tangki dengan kapasitas masing-masing 2 5.000 dan yang satu 4.000. Dan itu kalau satu titik berapa tangki, Pak, per hari? Untuk per titiknya antara 3 sampai 4 tangki. 3-4 tangki tadi ya. Dan per hari semuanya jalan semua ya, Pak ya? Semua jalan semua. 3 tangki kita kerahkan semua untuk kita sebar di wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan. Karena nanti itu kan terkait dengan siklus di kemudiannya. Kalau 3 tangki nggak kita kerahkan, nanti siklusnya terlalu panjang. Kalau untuk targetnya seperti apa, Pak, dari BPBD sendiri yang ingin dicapai dari dropping air ini? Untuk target jangka pendek ini, kebutuhan masyarakat minimal dalam waktu 2-3 hari bisa terpenuhi. Untuk jangka panjang, saat ini akan kita usahakan melalui APBD pembuatan sumur artetis di beberapa titik yang mungkin bisa satu sumur untuk beberapa dusun. Oke, artinya dropping ini cuma langkah awal aja ya, Pak ya? Ada langkah lanjutannya lagi ya, Pak ya? Hanya untuk penanganan darurat sementara. Untuk penanganan darurat permanennya nanti kita menggunakan sumur artetis. Oke, harapannya, Pak, dari program-program dropping air dan juga tadi pembuatan target jangka panjang, pembuatan sumur dan sebagainya untuk masyarakat ini seperti apa? Untuk jangka panjangnya tadi kita akan mendirikan atau melakukan pembangunan sumur-sumur artetis yang nantinya itu akan disalurkan ke dusun-dusun yang membutuhkan. Ya, untuk harapannya, Pak, dari dropping air ini seperti apa untuk masyarakat? Harapannya tadi sepanjang untuk pemenuhan kebutuhan sementara, hanya untuk mengurangi darurat di masyarakat terkait dengan kebutuhan air bersih.
Dari kebutuhan masyarakat juga terpenuhi gitu ya Pak ya? Iya. Dari kebutuhan air sendiri, karena memang air ini memang kebutuhan utama ya Pak ya? Yang penting salah sekali satu bagi kebutuhan pokok masyarakat. yang harus dipenuhi. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ini setelah ini saya akan Siap. ikut ke lapangan Pak untuk melihat bagaimana proses dropping air dari BPBD Kabupaten Kendal. Nggih, nggih. Oke, nah itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Iwan dari BPBD Kabupaten Kendal untuk Anda, dan setelah ini kita akan mengikuti tim untuk menuju ke lokasi, meninjau dan juga mendropping air ke sana. Simak lengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Kali ini tim catatan sang jurnalis berkesempatan untuk turut serta dalam agenda dropping air kedua lokasi yang telah dijadwalkan oleh BPBD. Bersama dengan 2 tangki air milik BPBD, perjalanan kami dimulai dari kantor BPBD di Kendal Kota menuju daerah Kecamatan Sukorejo untuk mengisi tangki air menggunakan sumber dari PDAM sekitar di dekat Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo. Nah pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi kita berangkat dari kantor BPBD menuju ke Kecamatan Sukorejo ini, para tim yang sudah bersiap ini sedang melakukan pengisian air dari sumber PDAM di Kecamatan Sukorejo. Nah ini air yang dari aliran PDAM ini dialirkan ke tangki-tangki yang sudah disiapkan, yang nantinya akan disalurkan melalui dropping air BPBD ini ke Dusun Manggung, Desa Sidodadi, dan juga ke Dusun Kalikunal, Desa Sido Kumpul, seperti itu. Dan seperti apa untuk proses dropping air dan juga perjalanan kita ke sana, simak lengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Usai 2 tangki ukuran 5.000 liter milik BPBD Kabupaten Kendal ini penuh terisi air, kami dan tim BPBD siap untuk menuju ke lokasi dropping air. Jauh perjalanan kami dari lokasi pengambilan air PDAM menuju Desa Sidodadi, Dusun Manggung, yang menjadi lokasi dropping air pertama kami hari ini. Kurang lebih harus kami tempuh sejauh 25 km. Usai melakukan dropping air bersih yang dimuarakan ke tandon air yang telah disiapkan, yang berada di pinggir jalan Dusun Manggung ini, kami mengikuti tangki air kedua untuk mendistribusikan air ke rumah-rumah warga. Nah pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini kita sudah sampai di Dusun Manggung, Desa Sidodadi di Kecamatan Sukorejo ini. Nah dari tim BPBD ini sudah melakukan pengisian air kepada para warga yang ada di Dusun Manggung ini. Nah ini tampak beberapa dirijen ini diisi dengan air yang telah dibawa, dan tadi juga sudah melakukan pengisian di tandon-tandon air yang ada di sepanjang jalan yang ada di Dusun Manggung ini. Nah nih nampak ada pergantian dirijen lagi sampai semuanya terisi penuh oleh air-air yang telah dibawa ini. Dan kami masih akan mengabarkan terkait dropping air yang ada di Dusun Manggung ini. Tetap saksikan hanya di catatan sang jurnalis. Pak, ini memang kebiasaan seperti ini ya Pak ya? Ini warga melakukan pengecaran air di sini ya Pak ya? Kalau untuk daerah Manggung seperti ini Mbak. Untuk yang wilayah sebelah timur seperti ini, nanti untuk sebelah barat ada tandon-tandonnya, juga ada penampungan tandon-tandon kecil juga ada. Begitu. Dijatah nggak Pak per warga ini berapa? Ini? Bebas Mbak. Bebas ya? Mau ambil sepuasnya sampai perlu nggak apa-apa. Selagi tankinya masih ada, kita masih melayani begitu. Oh gitu. Berarti warga kumpul ke sini atau mendatangi rumah satu-satu Pak? Aslinya warga kumpul ke sini jadi satu. Gitu. Ini tapi ada sebagian yang ke Huta Wono itu kalau masih bekerja jadi belum bisa ngambil, nanti ngambilnya di tandon. Oh di tandon. Iya. Oh berarti selain ngecer gini juga di tandon juga ya? Betul Mbak. Kalau biasanya berapa tandon yang diisi Pak dari sekali jalan nih? Atau berapa? Satu kali jalan tuh biasanya satu tank ini buat satu tandon.
Satu tandon. Kapasitas 5.000 itu. 5.000. Kalau ini kan sisanya nanti tetap masuk ke tandon situ ya. Iya. Kalau Nanti tandon sisa- itu berarti 5.000 atau ada yang kecil-kecil juga? Ini yang ini kecil cuma 3.000 kapasitasnya, Mbak. Jadi sebagian di tandon, sebagian di ini penampungan warga yang kecil-kecil. Tidak semua ke tandon. Kalau di Manggung ini sekali jalan atau nanti beberapa hari kemudian dikirim lagi atau bagaimana Pak sistemnya? Palingnya 3 hari sekali, 3 hari balik sekali ke ya? sini. Baru mutarnya balik ke sini lagi. Kan banyak itu, Mbak. Daerah-daerah yang lain juga nanti dijadwal 3 hari baru ke sini lagi, 3 hari ke sini lagi. Berarti jangka waktunya 3 hari sekali 3 ya? hari sekali ya. Datang ke sini lagi. Oke, baik. Enggak setiap hari, Mas. Oke. Oke, ini saya mau ikut ngisi-ngisi lagi Pak ya. Silakan. Ini kan. Eko Wahyudi selaku Kepala Dusun Manggung Desa Sidodadi Kecamatan Patean mengungkapkan bahwa sejak 2018 silam warganya selalu mengalami krisis air bersih saat musim kemarau tiba. Meskipun ada sumur bor yang harusnya dapat diandalkan warga, namun hingga kini kondisi sumur tersebut tidak dapat mengalirkan air ke rumah-rumah warga. Untuk menghadapi krisis air tiap tahunnya, warga juga sudah berupaya untuk membuat sumur mandiri, namun hasilnya tetap nihil, lantaran sumur tidak dapat mengeluarkan air. Terpaksa, warga Dusun Manggung ini mengambil air dari sumber air sungai, menggunakan dirijen yang mereka angkut dari sungai menuju rumah-rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pemirsa catatan saat jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dusun Manggung, Pak Eko Wahyudi. Eko Pak, ya? Wahyudi, nggih. Nah, Pak Eko, selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Oke, Nggih. Pak, ini kan saya tadi ikut dropping air ya, Pak ya, Nggih. ke beberapa titik di Dusun Manggung ini. Terima Nah, ini kasih sebenarnya untuk sebelumnya. keadaan atau kondisi di Dusun Manggung ini sejauh ini seperti apa sih, Pak, hingga ada dropping air ini? Kondisi Dusun Manggung itu kan berada di, Mbak, ada di atas gitu. Jadi ada sumber air ataupun sungai itu berada di bawah. Jadi warga itu merasa kesulitan. Selama ini warga mengandalkan satu sumur bor, yaitu ada di sebelah barat sendiri, karena titik paling atas itu di RT 1. Jadi di RT 1 terus turun ini di RT 5. Nah, dampak paling parah itu di RT 5. Dari RT 1, tampungan di RT 1 dialirkan itu tidak sampai ke RT 5. Oh, gitu. Ini RT 5 dampak yang paling parah gitu, Mbak. Berarti lokasi sumur bornya ini lebih dekat dari di RT 1 itu tadi ya, Pak ya? Iya, di RT 1 karena beralasan ada di titik paling atas di dusun ini. Jadi nanti tanpa menggunakan alat lagi sudah mengalir ke warga. Oh gitu. Nggih. Tapi nggak sampai ke sini ya, Pak ya? Nggak sampai. Nggak sampai. Itu aja giliran 3 hari sekali yang RT yang lain. 3 hari sekali ngalirnya pada malam hari. Nggih. Nah, selama warga kesulitan air ini bagaimana, Pak? Menggunakan air apa? Selama ini warga mengambil dari sumber, ada di sebelah timur, ada di sebelah selatan, ada sumber yang ada di bawah itu di pinggiran sungai, nanti digendong menggunakan gembes jerigen itu. Manual ya, Pak, berarti ya? Manual. ambilnya ya? Nggih, nggih. Oke, itu dilakukan kalau misal pergantian air tadi ya, Pak ya? Kan sistem aliran airnya gantian ya, Pak, tadi ya? Untuk yang lain bisa gantian, namun di RT 5 itu Nggak bisa tidak sama sekali? kebagian. Oh. Ya, di RT 5 ada sekitar 70-an kakak yang tidak kebagian air bersih dari sumur bor itu. Nah, dari sumur bor itu mengaliri berapa RT dan berapa kakak, Pak, totalnya? Harusnya? Harus Dusun Manggung ada 5 RT, kakaknya sekitar 320-an kakak. Nggih. Dan ada satu RT dengan 70-an kakak yang tidak Yang dapat tidak- air dari sumur bor tadi ya, Pak Iya, ya? karena posisinya paling ujung timur, sehingga kesulitan sudah, naik bahasanya sudah terbegalkan diri. Makanya- Maksudnya sudah dipakai warga yang dari RT 1 sampai RT 5, sampai RT 5, sampai RT 4, maaf. Oke. Dan itu untuk mandi, makan, minum dan sebagainya ya, Pak ya, untuk mencuci juga ya air itu ya. Air itu dikonsentrasikan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk masak dan apa ya? Kalau mandi yang bapak-bapak itu suka mandi di sungai, Bu. Oh gitu. Nggih, maaf.
Mandi di sungai ya Pak ya? Iya. Oke. Nah ini kan terus juga mengandalkan dari BPBD juga ya Pak ya? Iya. Ini kan ada dropping air. Ini memang permintaan dari desa sini atau bagaimana Pak? Jadi awalnya dulu sudah beberapa tahun saya jadikan sejak 2018 yaitu bersurat dusun bersurat ke dinas, terus mengetahui kepala desa. Jadi yang permintaannya warga dusun Manggung diketahui kepala desa untuk BPBD. Nggih. Dari tahun itu sampai sekarang ya Pak ya? Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggih. Lumayan lama ya Pak? Berarti emang langganan setiap tahunnya seperti ini ya Pak ya? Iya, langganan. Oke. Di musim kemarau selalu mengandalkan BPBD. Nggih. Tapi kalau musim penghujan? Musim penghujan sebagian besar warga menggunakan air hujan seperti itu, ada tandon-tandon untuk tadah air hujan, untuk katakanlah untuk cuci piring, untuk mandi itu pakai air hujan, namun yang dari sumur bor digunakan untuk masak. Oh pantas, tadi saya perjalanan ke sini tuh di samping-samping rumah banyak sekali ini ya Pak ya? Tampungan-tampungan itu memang untuk tampungan air hujan ya Pak ya? Iya. Berarti digunakan untuk sehari-hari. Oke. Dan sampai sekarang belum ada hujan di wilayah yang lain sudah turun hujan, di Sini belum ya Pak? sini belum kebagian. Ya. Oke, makanya ini setiap berapa hari sekali Pak? 3 hari sekali ya? 3 hari sekali BPBD ke sini. Tadinya berebut Mbak. Tadinya warga itu pengen dapat. ya Pak ya? Terus sekarang di sistem sama BPBD dipinjemi tampungan. Tampungan itu nanti dikasihkan ke tampungan, terus warga mengambil di tampungan itu. Oh. Sementara kan warga kalau jam segini masih ke ladang, ke kebun. Oke, artinya lebih kondusif ya Pak ya? Lebih kondusif. Berapa tampungan Pak yang ada di dusun ini? Berapa titik? Ada 3, satu di yang RT 5 sendiri ada 3 Bu, maaf. Ada di pinggir jalan tadi, terus maju, ada tiga titik. 3 titik itu yang biasanya dropping air diletakkan di situ, baru warga nantinya mengambil dari situ ya Pak ya, setelah Iya. pulang kerja dan sebagainya. Nah ini Pak, harapannya dari adanya dropping air ini dan mungkin ke depan pengennya itu seperti apa sih Pak dari dusun ini? Sekedar cerita sedikit, di tahun lalu sebelum dibikin tampungan itu kan warga ngambil terus dibawa pulang itu. Pernah 6 tangki Bu, 6 tangki 5.000, 5 kali 6 30.000 habis dalam 1 hari. Terus kan kasihan rekan-rekan BPBD, terus dibikinan tampungan. Kalau harapan saya sebagai warga Manggung, tentunya entah bagaimana caranya ada air bersih untuk dusun Manggung, karena air menjadi kebutuhan yang paling pokok untuk warga saya. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh warga, katakanlah di RT 5 mengambil sumber dari namanya sumber mata air Jamban Lawas. Itu sudah diambil, terus pada musim seperti ini kan kering. Terus upaya yang berikutnya masing-masing warga membuat sumur sampai kedalaman 30 meter, tapi alhamdulillah tidak keluar airnya. Berarti sudah ada upaya untuk pembuatan sumur mandiri berarti juga sumur, ya Pak ya? Sumur mandiri masing-masing warga kedalaman minimal 30. Lebih dari 30 meter belum ada airnya. Oke. Dan untuk dropping air ini juga kan untuk sebagai langkah awal ya Pak ya. Tentunya harapannya juga ada langkah lanjutan lagi ya Pak ya. Biar nggak selalu dropping seperti ini ya Pak ya. Solusi sementara. Ya solusi sementaranya hanya dropping ini ya Pak ya. Tapi belum ada solusi yang memang untuk memenuhi kebutuhan air bersih di dusun Manggung itu bagaimana. Mohon pihak terkait untuk membantu kami warga dusun Manggung. Oke. Semoga dengan adanya dropping air ini dapat sedikit membantu warga juga ya Pak ya. Karena air ini merupakan kebutuhan utama dari warga setempat juga. Dan semoga nantinya dengan turunnya hujan juga ya Pak ya, semoga segera membasahi tanah-tanah yang ada di sini. Semoga saja mencukupi kebutuhan masyarakat di sini. Amin, Terima amin, kasih Pak Eko sudah berdialog dengan kami ya Pak ya. Nah itu tadi pemirsa dialog saya dengan Kepala Dusun Manggung ini untuk Anda, dan kami masih akan mengikuti BPBD untuk dropping air di wilayah ini. Ikuti saya di catatan Sang Jurnalis. Sejak ada bantuan dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Kendal ini,
sedikit banyak telah membantu warga dalam pemenuhan air bersih. 3 hari sekali tangki air BPBD ini datang dan langsung menjadi secercah harapan baru bagi warga masyarakat yang menantikan air bersih. Nah pemirsa, beginilah kebiasaan dari warga di Dusun Manggung ini. Mereka menggunakan air dari droppingnya BPBD untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini saat ini saya sudah bersama dengan Pak Isnadi ya Pak ya, dari warga Dusun Manggung. Pak ini tadi ngantri ini ya Pak, ngambil air ya? Ambil air. Oke. Setiap harinya memang seperti ini Pak? Iya. Kalau kondisi air di rumah Bapak sendiri seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Jadi air bersih itu biasanya digantikan sepeda, semur bor miline. Dan ini kan untung kok enten bantuan saking Kendal. Kalau biasanya dipakai untuk apa Pak? Air ini Pak? Untuk minum. Untuk minum? Minum kali makan. Untuk minum sama makan. Kalau untuk mandinya? Ten 8. Oh, jauh Pak dari sini? Iya, lumayan. Ya. Oh, berarti kalau mau mandi atau mau aktivitas lainnya di sana semua ya Pak ya? Iya. Berarti ini hanya khusus untuk masak dan juga minum saja? Oke. Oke, kalau misal nggak ada air ini, pakai air apa Pak? Air goyangan itu. Goyangan sabrang niki. Oh, ngangsu ya? Oke. Dari sana dibawa ke Tapi rumah? kan beli Bu. Oh, beli. Beli satu ini 500. Satu dirjen ini? Oke. 500. Ten sabrang. Kalau dapat kiriman dropping air ini dapat berapa ini Pak? Dapat berapa dirjen dari Bapak sendiri? Ya mau masuk di Nggak sana. pasti ya? Oke. Kalau yang di sini Pak? Yang dari BPBD ini? Di sini kan saya nggak punya bak, punya gentong itu, gentong penuh ya udah. Gitu. Oh, berarti sesuai sampai penuhnya ya Pak ya? Iya sampai penuh. Sampai penuhnya. Oke. Berarti kalau misal makan dan juga minum mengandalkan air ini. Ini. Ya. Oke, itu kalau musim kemarau. Kalau musim Kemarau. penghujan juga sama Pak, nggak ada air juga di Hujan rumah. sama ya itu nadai amber. Oh, air hujan. Air hujan ya damel asa-asa tuh. Oh gitu. Tapi kalau untuk minum nggak ya Pak ya? Enggak. Tetap beli itu tadi ya Pak ya, yang Beli ini. 500 itu. Iya. Nah ini kan Bapak sebagai warga Dusun Manggung ini, Bapak tuh pengennya seperti apa sih Pak untuk kebutuhan air sendiri utamanya? Ya pengennya ya semur bor lancar kalau ada. Ya semur bor ki digantikan sepeda kok Bu miline. Karena bergilir tuh tadi ya Pak Digilir ya? nggih. Oke. Nah, berarti ini masih ngisi lagi ya Pak ya? Ya masih ngisi lagi. Oke, makasih Pak. Nggih. Sudah berdialog dengan kami. Nah itu tadi pemirsa kebiasaan dari warga di Dusun Manggung ini. Mereka melakukan pengisian air dari dropping air ini karena memang kondisi air di sekitar dusun ini memang jarang ada karena memang bergilir seperti itu karena lokasi sumur bor yang memang jauh dari lokasi ini. Dan kami masih akan mengikuti BPBD untuk dropping air di wilayah selanjutnya. Tetap saksikan hanya di catatan selanjutnya. Tandon demi tandon air di Dusun Manggung ini kini telah terisi air bersih. Jika dulu warga harus berebut untuk mendapatkan air bersih dari tangki air, kini tandon-tandon air ini diharapkan dapat menjadi solusi agar warga masyarakat dapat mengambil air bersih ini sewaktu-waktu. Selesai sudah kegiatan dropping air di Desa Sidodadi Dusun Manggung ini, saatnya kedua tangki air BPBD ini kembali ke sumber air PDAM untuk mengisi tangki dengan air bersih kembali. Untuk nantinya dibawa dan disalurkan ke lokasi yang kedua, yakni ke Desa Sidodadi Dusun Kalikunar. Sama dengan lokasi sebelumnya, di Dusun Kalikunal ini tim dropping air bersih BPBD Kendal menyalurkan air bersih menuju tandon air yang terletak di samping jalan dusun. Melihat tangki BPBD datang, warga langsung mengambil dirijen dan tempat air mereka untuk dibawa menuju tandon air yang kini sudah terisi air bersih.
Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, beginilah gambaran warga di Dusun Kalikunal ini yang tengah mengantri mengambil air yang telah di-dropping oleh BPBD Kabupaten Kendal. Ini bersumber dari tandon yang sudah disediakan, yang terpusat di sini di beberapa titik, tepatnya ada 3 titik di Dusun Kalikunal ini. Nah, ini setelah di-dropping oleh BPBD di sini, kemudian para warga ini mengambil menggunakan dirijen ember dan juga alat-alat untuk mengangkut air mereka ke rumah masing-masing seperti itu. Nah, dari 1 kali angkut dari BPBD ini, tadi kalau Pak Huda menyatakan ini ada sekitar 4.000 liter yang diletakkan di toren ini dan kemudian akan disalurkan kepada warga-warga yang ada di Dusun Kalikunal ini. Dan kami masih akan melihat bagaimana proses dropping air di Kabupaten Kendal ini. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, di lokasi yang kedua, ini saya sudah bersama dengan Pak Khairul Huda. Pak Huda, ini gimana Pak dari proses dropping air di lokasi kedua ini Pak? Di lokasi kedua ini kita ada 3 titik. Ini titik pertama di tepatnya di Desa Sido Kumpul, Dusun Kalikunal ya. Kalikunal. Nah, ini titik pertama, nanti titik kedua dan ketiganya itu ke belakang lagi. Dan ada salah satu paling ujung itu rutenya cukup terjal gitu. Oke. Ini 1 kali bawa ini berapa liter Pak yang ditaruh di titik pertama ini? Di titik pertama ini kita ada 4.000. Jadi 4.000 liter, jadi kapasitasnya di tandon yang sudah kita tempatkan itu ada 5.300, tapi untuk kapasitas tangkinya 4.000 ya. Gitu. Ya, ini untuk warga di Kalikunal ini Pak ya, di titik yang pertama ini ya. Betul. Nah, ini berarti setelah ini masih ngambil air lagi ya Pak ya? Iya, nanti setelah ini kita kembali lagi ke titik pengambilan. Nanti kita beriringan dengan mobil satunya karena kita bagi beberapa titik. Nah, untuk titik yang kedua dan ketiga nanti kita bersamaan 2 mobil. Oke, dari tandon yang di belakang saya ini kan masih terlihat baru Pak. Ini Ya. memang titik baru atau memang sudah lama di sini? Kalau tandonnya itu memang baru. Jadi ini bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB dari pusat, dan kita di kekeringan ini baru kita tempatkan di titik-titik yang memang itu membutuhkan titik untuk kita dropping. Jadi, kalau di tahun-tahun sebelumnya memang kita ke warga langsung, tapi dengan adanya tandon ini memudahkan masyarakat. Jadi memudahkan kita untuk mensuplai di satu titik, warganya nanti dengan mudah untuk mengambil secara bergantian seperti yang kita lihat bersama di belakang. Oke, kalau dulu masih antri ya Pak ya? Ya. Masih langsung dari mobil langsung. Kalau sekarang sudah di drop per titik-titik ini gitu ya Pak? Betul. Ini berarti rutin seperti di desa sebelumnya ya Pak ya? Di desa sebelumnya itu 3 hari sekali di sini? Ya, kita pakai rotasinya 3 hari sekali. Jadi ada di sini kan termasuk satu desa dengan Sido Kumpul ya. Jadi desanya ada Sido Kumpul, sebelahnya ada Sido Dadi. Dan yang di sana itu ada Curug Sewu. Tapi kalau terpusat di sini memang di Sido Kumpul sendiri ada Dusun Kalikunal, Kerandegan sama Kaliduko. Itu yang kita kirim terus gitu. Dan jaraknya memang kita kasih waktu 3 hari sekali. Ya, itu gantian, bukan maksud kami membatasi, cuma karena kita harus membagi sesuai dengan kapasitas tenaga dan kapasitas mobilnya. Kalau kita paksakan juga nanti akan mempengaruhi kinerja kami di lapangan, sehingga sudah dibagi setiap 3 hari, nanti kami berulang seperti itu. Kalau di musim kemarau atau penghujan itu ada bedanya nggak Pak literan yang dibawa ke sini? Kalau nanti ini sesuai dengan perakiraan dari badan yang ngurusi BMKG, itu kan infonya bulan November ini sudah masuk. Tapi masih tetap akan kita dropping selama sumur-sumur atau sumber air masyarakat itu belum tercukupi atau belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. BPBD Kendal sesuai dengan instruksi Bapak Kalak itu tetap akan mendropping air yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan dasarnya. Begitu. Berarti kalau mulai dropping air ini dari bulan apa sampai bulan apa Pak biasanya? Kita mulai untuk tahun ini kita mulai bulan Juli. Harusnya bulan ini selesai nih, bulan Oktober. Cuma nanti kita akan melihat kalau memang masih tetap dibutuhkan sesuai dengan tadi apa yang saya sampaikan instruksi Bapak
kepala. Nanti kalau November masih kurang, masih tetap kita cukupi. Begitu. Oke, baik. Semoga nantinya ini ya Pak ya, dari dropping ini dapat sedikit banyak membantu masyarakat juga ya Pak ya, karena kebutuhan air ini memang kebutuhan pokok ya Pak ya, nggak Betul. bisa dihitung. Oke, setelah ini saya masih akan ikut lagi ya Pak ya, mau lihat-lihat Monggo, bagaimana dari dropping silakan. air di BPBD sendiri. Ya. Terima kasih Pak Uda Sama-sama. sudah berdialog dengan kami. Tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Uda, ini salah satu perwakilan dari BPBD ya Pak ya, Kabupaten Kendal untuk Anda. Selama musim kemarau melanda daerah ini, selama itulah kekeringan terjadi. Padahal, air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari yang tak bisa digantikan dengan apapun. Padahal, air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari yang tak bisa digantikan dengan apapun. Tak heran, warga masyarakat pun sangat antusias sekali dengan adanya dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Kendal yang telah berjalan sejak 4 bulan terakhir ini. Dapat bisa catatan saya jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Rohmadi, ini salah satu warga dusun Kalikunal ya Pak ya. Iya. Ya, Pak Rohmadi ini tadi ikut ngantri ambil air ya Pak. Iya. Udah dapat berapa? Ini baru 4 galon ya, kan gantian sama orang lain. Tapi biasanya dapat berapa Pak satu kali ngambil ini? Kalau yang kapasitasnya 5.000 lebih itu bisa dapat 15, 20, tapi kalau ini kan cuma 4.000 ya. Tadi dibilang 4.000, cuman dapat paling sekitar nanti bisa 12 atau 13. Oh gitu, menyesuaikan yang dikasih dari BPBD ya Pak ya? Ya. Tapi cukup membantu Pak ini? Ya cukup lah, alhamdulillah dari BPD bisa setor 3 kali. 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali? Ya. Biasanya air ini digunakan untuk apa Pak? Ya paling untuk kita untuk minum, buat nanam nasi. Buat minum, makan, paling, masak iya. dan sebagainya ya Pak Iya. ya? Kalau mandi berarti Masih di sungai. Oh masih di sungai, setiap harinya seperti itu? Ya, kalau di sungai kan kurang lebih jarak 1,5 km. Oh lumayan ya Pak ya? Iya. Oke. Untuk BAB juga di sana juga Pak? Kalau BRB di rumah. Oh di rumah juga? Iya. Oh, tapi untuk mandi aja berarti Mandi di aja, sana, ya? mandi sama nyuci. Nyuci di Iya. sungai, oke. Berarti memang harus menempuh perjalanan dulu ya Pak ya? Iya. Nah ini sebenarnya keadaan di dusun Kalikunal ini dulunya seperti apa Pak? Apa sudah mengalami krisis air dari dulu atau bagaimana? Sebenarnya sih krisisnya sekitar berapa ya? 4 bulanan apa ya? Waktu kemarau kan ada sumur bor, cuman sumur bor kan tidak mencukupi. Kalau waktu sekarang kan udah ya nggak nyukupi, udah dibagi 4 kali sekali atau 5 kali sekali 1 minggunya. Berarti 4 Cuman hari. 1 minggu itu sekali. Oh, dan itu dengan kapasitas yang lumayan besar atau memang kecil Pak aliran airnya? Airnya kecil, yang penggunanya banyak, sekitar 120 atau 140-an. Letaknya di Kalikunal juga Iya. sumber bornya? Hanya satu atau ada berapa? Satu, Oh cuma satu satu. itu untuk berapa RT Pak? Satu itu dibagi menjadi 140-an orang. Oh 140 40 warga itu. kakak? Iya, kakak. 140 kakak dari satu sumur bor itu Iya. berarti ya? Dan itu tidak mencukupi karena 4 hari sekali itu tadi Iya, ya Pak 4 ya? hari sekali, 5 kali sekali. Kadang pas giliran juga mati. Oh mati, Iya. karena airnya habis berarti Iya. ya. Terus baru ada ini, 4 bulanan ini ya Pak ya? Iya. Baru ada dropping air ini ya? Dropping air sekitar baru berapa kali ya? 3 kali atau ya? Oh 3 kali ini. Dan ini berarti cukup membantu juga dari Ya, alhamdulillah dari Badan Penanggulangan sudah mengirimkan air untuk warga kita. Kalau waktu musim penghujan juga air ada Pak di sekitar sini atau masih sama seperti waktu musim kemarau? Kalau musim hujan kan sumur bor lancar. Oh lancar Berarti ya? nggak ada kendala ya buat air Oh ya. nggak ada kendala ya? Jadi bisa setiap hari ngalir ya Pak? Bisa ngalir juga tadah banyak udan. Oh, Air hujan. mandiri di rumah-rumah Iya. gitu ya? Itu digunakan untuk nyuci juga berarti gitu ya Iya, Pak bisa ya? membantu kalau musim penghujan. Berarti sama sekali nggak ada air tuh waktu kemarau ya Pak? Kalau ya? kemarau 4 bulan ini. iya. Oke, untuk harapannya sendiri Bapak kan sudah lama ya Pak ya di sini ya Pak ya? Iya. Nah ini harapannya untuk ke depan agar air lancar Pak di daerah Kalikunal ini seperti apa? Ya, untuk harapan masyarakat dusun Kalikunal mungkin ada pembuatan sumur bor baru atau gimana. Terus kalau bisa pengiriman tidak hanya 3 kali atau 2 kali 1 minggu, berarti bisa 3 kali atau 4 kali gitu, biar tidak kekurangan. Oke, kalau ini kan tadi ngambil dapat kalau banyak sampai 20 ya Pak? Iya. Itu sampai berapa hari? Ya kalau kita Sehabisnya 20, atau? ya paling 2 hari 3 hari ya. 2-3 hari Kan udah pas habis. hari giliran paling udah habis ya. Oh, udah
pas habis ya Pak ya, jadi pas itu. Oke, baik, terima kasih Pak Ya. sudah berdialog dengan kami. Semoga nanti ke depan ada langkah-langkah khusus yang telah disiapkan Ya. oleh pemerintah untuk membantu warga. Amin, dan amin. sebagainya itu. Ya. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan salah satu warga yang ada di dusun Kalikunal ini yang memang selama 4 bulan ini bergantung dengan dropping air yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Kendal. Dan kami masih akan mengabarkan untuk Anda, simak hanya di catatan Sang Jurnalis. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan warga dari Dusun Kalikunal dengan Pak Walyono ya Pak ya. Pak Walyono niki mriki ngambil air ya Pak ya? Nggih. 3 hari sekali kesini berarti ya Pak ya? Ya, Oke. Kalau air ini diambil digunakan untuk apa Pak biasanya di rumah? untuk masak, Masak? minum. Apalagi Pak? Mandi? Enggak ya? Nah, kalau banyak ya mandi, kalau sedikit tuh masak sama minum. Tuh. Ya kalau misal airnya sedikit, mandinya pakai air apa Pak? Ke sungai. Oh ke sungai. Itu biasanya seperti itu berarti? Iya. Kalau musim kemarau aja atau Ya, kalau ke musim sungai. penghujan juga gitu? Oh ke sungai terus berarti ya Pak Iya. ya? Berarti airnya ini untuk masak sama minum Minum, aja? iya. Khususnya itu aja? Iya. Biasanya sekali ambil dapat berapa ini Pak Dirjen? Saya cuma 8 drigen, 8 kadang drigen. 10. Oh gitu, itu untuk 3 hari ya? Iya. Berarti nanti 3 hari setelahnya ngambil lagi, Iya. dapat 8 sampai 10 itu ya berarti Iya, ya. Kalau Bapak merasakan sendiri krisis air ya Pak ya, di Iya, sini iya. itu seperti apa Pak? Ya susah. Susah ya? Iya. Harapannya Bapak pengennya seperti apa? Ya, air itu biasa bisa lancar itu. Maksud saya. Kalau nggak lancar ya tambah susah lagi. Susah ya Pak ya, karena emang kebutuhan sehari-hari pakai air juga ya Pak Iya. ya? Oke baik. Baik Bapak, selamat melanjutkan aktivitas lagi, ngambil air lagi ya Pak ya? Iya, iya. Sendiri Pak ini tadi? Sendiri. Sendiri ya? Iya. Di ini pakai Pakai ini sampai angkong. rumah ya, Iya. pakai angkong ya. Iya. Oke, nah itu tadi pemirsa dialog saya dengan warga, salah satu warga yang ada di Dusun Kalikunal ini yang tengah mengantri ngambil air ya Pak ya? Iya, iya. Oh, dari sumbernya ini. Dan simak lengkapnya di catatan saja. Seperti di Manggung, warga Dusun Kalikunal ini juga 3 hari sekali baru mendapatkan dropping air bersih dari BPBD. Di samping menggunakan air dari tandon BPBD, warga juga diharuskan untuk mencari sumber lainnya, seperti sumber air sungai yang ada di perbatasan antar desa setempat. Mirip layaknya Sendang, sumber air ini dijadikan warga sebagai solusi untuk mencukupi kebutuhan air bersih sehari-hari mereka, seperti mandi dan mencuci. Pemirsa catatan Sang Jurnalis, beginilah kondisi atau gambaran bagaimana tempat warga di Dusun Kalikunal ini mandi dan juga mencuci sehari-hari, yaitu di sumber air yang ada di dusun ini. Nah ini ada beberapa istilahnya seperti keran seperti itu, tapi ini tidak ada tutupnya, tidak ada penyekatnya, ini airnya terus mengalir dari sumber air seperti itu. Airnya cukup jernih, artinya memang warga sehari-hari ini mengandalkan air yang ada di sini untuk kebutuhan mandi dan juga mencuci seperti itu. Nah, dikarenakan memang di sekitar Dusun Kalikunal ini memang tengah mengalami krisis air akibat kekeringan dari kurang lebih 4 bulan yang lalu seperti itu. Nah, kami masih akan mengabarkan terkait kegiatan dropping air yang diinisiasi oleh BPBD Kabupaten Kendal. Simak selengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis. Dengan adanya dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Kendal, dapat sedikit banyak membantu warga masyarakat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka akan air bersih selama musim kemarau. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Kendal terus berupaya untuk menciptakan langkah-langkah inovatif seperti melakukan dropping air bersih yang merupakan solusi jangka pendek, dan selanjutnya BPBD Kabupaten Kendal juga telah menyiapkan langkah dan solusi jangka panjang dengan mengupayakan rencana dan program pembangunan sumur artesis bagi wilayah-wilayah yang dilanda kekeringan.
Nah, pemirsa, barusan saya mengunjungi ke lokasi di mana para warga masyarakat di Dusun Kalikunal ini setiap harinya mandi, mencuci di lokasi ini, di sumber air yang ada di desa di Dusun Kalikunal ini. Dan tadi saya sudah mencoba juga, lumayan seger sekali, sudah mencuci muka di sana, cuci tangan dan sebagainya. Dan warga ini memang setiap harinya datang ke sini untuk memanfaatkan sumber air ini untuk digunakan sehari-hari, selain dari menggunakan dropping air yang berasal dari BPBD Kabupaten Kendal seperti itu. Dan hingga saat ini masyarakat di Dusun Kalikunal maupun di Dusun Manggung dan juga di lokasi-lokasi yang lainnya yang ada di Kabupaten Kendal yang terdampak kekeringan ini memang masih sangat-sangat membutuhkan bantuan air bersih dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah dan juga pihak swasta, karena memang kondisi di lokasi-lokasi ini memang sangat minim dan sangat krisis terhadap air bersih seperti itu. Dan semoga dari tayangan ini dapat menjadi khasanah ilmu bagi pemirsa Lingkar TV. Dan saya Galuh Septianti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan Sang Jurnalis, dan terus saksikan catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.